Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang ya dari teman-teman juga apa dari anak-anak gua gitu kan, teman-temannya juga kalau mereka mengapresiasi gitu kayaknya aduh seneng banget gitu ya. Karena emang kita nggak minta lebih sih. Kalau musisi yang penting asal dirasakan musik kita masih bermanfaatnya udah bagus. Nah, apalagi kan kita emang kerjanya nyenengin orang gitu. Jadi emang pengen banget gitu masuk ke ada juga ya syukur-syukur ada yang mau nyari dia seneng sama lagu-lagu lama gitu ya. Karena emang ada anak muda tuh terbagi juga, ada yang seneng dengan musik-musik 80-90-an gitu ya. Ada yang mungkin ya belum tahu dan belum deket dengan yang kayak begitu. Nah, itu ya yang kita berusaha bagaimana kita coba pada dasarnya kan musik adalah universal. Jadi pendekatannya ke situ. Itu ya ke semangat kita tuh untuk ke situ gitu. Tapi aku penasaran deh. Om sampai sekarang masih tetap fit. Iya. Apalagi di acara malam seperti ini rahasianya apa sih? Menjaga stabilan tubuh seperti apa sih? Terutama jiwa ya kalau gue ya. Gue tipe orang yang nggak punya dendam, nggak seneng kalau orang lain seneng. Jadi gue berada di soal aura positif terus ya. Di lingkungan yang auranya positif terus itu tuh penting. Gue rasa ya itu yang paling utama ya. Yang lain tuh ada lebih ke arah ya ke suasana hati, raga kita ya pasti ya kita juga olahraga kan rutin dan sebagainya. Kalau umur udah banyak gue soalnya harus tahu diri lah biar gimana kita tahu. Cuman ya ini nih melakukan ini karena kita bersyukur, gue bersyukur gitu masih bisa bermanfaat buat orang lain. Cara bersyukur salah satunya adalah Bernyanyi, ya bernyanyi pasti bernyanyi itu adalah kan ibadah. Melakukan kegiatan yang bermanfaat buat orang lain dan bisa menyenangkan orang lain, apalagi yang orang membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Itu luar biasa kan. Kemarin habis pulang umroh. Alhamdulillah ya. Kemarin seperti apa sih pengalaman di sana, boleh sharing sedikit? Jadi kalau gue ke belakang sedikit, gue tuh mulai ada kesempatan ke Tanah Suci itu ya, umur 30 tahun. Pada situ gue sangat bimbang ini, terlalu muda ya. Tapi gue pikir harus dipaksakan kalau begitu gitu. Akhirnya gue pergi haji, langsung haji. Tapi alhamdulillah dari situ jadi apa ya terpelihara lah maksudnya. Kalau toh ada gimana hidup kita bisa kembali ke rel lagi, nggak terlalu jauh dari rel utama. Itu gunanya ibadah situ. Dari situ baru deh berkali-kali ada kesempatan umroh karena di sana tuh benar-benar emang luar biasa ya, sekaligus kita bisa tahu betapa perjuangan Rasulullah tuh luar biasa dalam encourage orang menyebarkan Islam, itu luar biasa. Yang sekarang jadi agama terbesar. Berkali-kali umroh dan haji, merasa rindu nggak sih Om? Iya. Biasanya kan begitu kan orang-orang rindu ke Tanah Suci. Emang ya kejadian seperti itu karena emang itu ini ya makanan jiwa ya. Jadi susah tuh gue bicarain. Yang tadi gue pikir juga kasih kesempatan orang lain ada kuotanya kan bagaimana. Tapi ya kalau dikasih kesempatan ya ambil juga gitu kan ya. Dan mampu kan kita melakukan itu. Dan memang beda kita ibadah di sana tuh suasananya beda itu ya, karena itu rumah Allah ya. Seperti apa yang merasakan di sana, tenang kan? Wah luar biasa, tenang, pikiran, hati juga plong gitu, dan kita ngelihat kayaknya serba ringan gitu. Lihat problem kita di belakang, menjauhkan dari rasa dendam, bersihin dari rasa iri kayak begitu. Itu tuh di sana suasananya emang penting ya. Kalau kan orang kalau kumpul dengan orang-orang yang ibadah semua jadi beda bro, ngikut kita, iya kan, logikanya begitu aja gitu. Semakin banyak orang yang melakukan itu, aura positif makin kita ini. Jadi memang beda. Jadi memang ya itulah kelebihannya kalau kita melakukan ibadah umroh. Pernah mengalami hal-hal yang Bahkan kita nggak pernah capek kalau umroh kan nggak ada waktu tidur.
dia mulai dari subuh aja udah, sebelum subuh aja kita udah melakukan sholat, ngaji dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada waktu tidur itu ya, 1-2 jam tidur, balik lagi. Mengalami hal-hal yang bisa dikatakan di luar nalar guys, yang kan orang-orang juga bawa cerita gitu ketika di tanah suci mengalami hal apa itu, pernah mengalami sesuatu hal yang agak ajaib loh. Iya, waktu haji pertama itu kan selalu kita pola pikirnya tuh pakai pragmatis ya gitu ya. Ada suatu saat gue janjian sama bini gue, ya namanya juga pengantin baru gitu kan. Kita janjian ketemu di sini ya, gue yakin gitu. Tapi apa yang terjadi? Gak ketemu bro, gak ketemu. Dan apa karena terlalu pede gitu, pikiran kita jadi nggak jelas gitu. Dari situ gue yakin, ini semua kan bisa disiasati, semua bisa kita iniin gitu ya, dipikirkan secara nalar, secara itu. Tapi ternyata enggak, hilang, benar-benar hilang. Bener, dan itu kan waktu itu belum seaman sekarang gitu kan. Gue ngeri aja, kalau kita baru menikah kan, jangan-jangan bini gue gimana-gimana. Tapi sampai pada satu titik gue serahin, ya Allah, kalau emang ini baru jodoh buat saya, sekarang saya udah nggak mampu lagi mau nyari gimana. Saya udah bolak-balik kan, nggak ketemu dan nggak ada orang yang membantu. Jadi pada saat aku serahkan itu sama Allah, tiba-tiba muncul bini gue, bukan di tempat yang kita janjian. Itulah ya. Jadi di situ gue percaya bahwasannya nalar kita, upaya kita tuh ada batasnya gitu. Jadi gue percaya kalau orang yang berserah diri sama ilahi itu emang itu sih ya sebaik-baiknya orang lah. Dari situ gue turun kesombongan gue langsung, ngerasa kecil. Iya sampai hari ini gue ngerasa gue ini bukan siapa-siapa lah. Ya. Percaya nggak sih bahwa ada yang bilang orang-orang yang pergi ke tanah suci itu sudah panggilan undangan dari Allah? Percaya itu. Karena memang banyak sekali orang yang lebih mampu, yang lebih siap, tapi nggak bisa. Banyak orang yang cerita nih, kan di sana banyak cerita kita orang proses ke tanah suci. Ada yang nggak ada duitnya sama sekali, dia nggak jelas dari mana. Yang penting dia berikrar aja. Ada, datang gitu rezeki. Jadi itu kayak benar-benar di-invite, diundang. Jadi di luar nalar itu semua gitu. Banyak kejadian kayak gitu bro. Banyak yang sudah dihitung semuanya gitu kan ya. Akhirnya ini prioritinya ini ntar aja lah, udah punya tabungan begini, ini ntar aja begini. Akhirnya nggak bisa juga. Bisa kayak gitu tuh. Gua itu hati-hati gitu dalam soal itu. Gitu. Jadi gue percaya banget maksudnya kekuatan Allah, dia menggerakkan semuanya itu. Gue percaya banget. Kita ini nggak ada apa-apanya lah bro. Semuanya minjem.